Pertanyakan semuanya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami. Tapi karena sudah diwakili oleh hakim, maka kami tidak mempertanyakan itu. Ya kan, semua kan ikut tadi kan untuk memahami, dan itu ada rekamannya jelas ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami. Saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi, ya sudahlah buka aja lah. Semuanya ngapain ditutup-tutupin gitu loh, ngapain pasang badan gitu loh. Yang lain kan pasang badan kan. Artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya, kita gitu. Tapi faktanya kan ada. Kalau barangkali Bona ingin sampaikan tambahan dari saya. Pak Srikandi dulu lah, Srikandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tidak terlalu mempersulit. Kalau memang istilah kata mampu untuk menyediakan, mari, karena memang tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membuka informasi tersebut agar segala gelap gulita daripada permasalahan itu terbuka. Kira-kira begitu ya Pak ya. Sebagai contoh saya ingin mengatakan ya, kepada UGM misalnya, jangan lagi nanti bikin surat yang ada kopnya dan tidak tantangani. Ini seperti orang bikin surat cinta pakai kertas binder begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Padahal UGM itu adalah suatu kampus keramat yang mengeluarkan orang-orang hebat ya, yang mengeluarkan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini. Lalu kemudian KPUD jangan seperti magician dadakan begitu ya, tiba-tiba hilang, semua data hilang dan tidak tahu kapan hilangnya, musnahnya kapan, itu aneh sekali. Nah, hari ini juga kepada Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sudah disegel untuk kepentingan penyidikan, akan tetapi beberapa waktu kemudian ada relawannya yang menyatakan kami melihatnya. Ya Pak, siapa itu? Judi Ari yang mengatakan bahwa kami melihatnya. Ini ada sinkronan seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, dan harapan kita adalah Komisi Keterbukaan Informasi. Kami cukup senang tadi. Kemudian uji konsekuensi itu ada namanya batu ujinya, bukan hanya sekedarnya. Karena tadi dikatakan menurut kami ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maupun peraturan, tapi asumsi. Oleh sebab itu hakim sangat tegas bahwa minta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan. Karena menurut hakim tadi, kenapa harus dihitamkan padahal di publik itu ijazah sudah lengkap, tidak ada baik itu tanda tangan, baik itu nomor tangan, tidak ada. Apalagi yang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ya, itu jelas. Artinya di publik itu malah lebih tahu dari KPU apa disembunyikan, wong itu sudah, apalagi dokumen itu adalah dokumen publik yang sudah disampaikan pada publik. Bahkan konon kabarnya Dian Sandi itu pernah datang ke rumah Pak Jokowi dan minta maaf karena mengupload ijazah tersebut. Dan kalau nggak salah Pak Jokowi juga mengkonfirmasi ya memang ya saya maafkan karena mengupload itu kan. Berarti kan pengakuan bahwa itu memang ijazah yang kita masalahkan selama ini. Ada lain? Tadi yang dari KPU kan lanjut. kan tadi kurang kredibel Pak. Bapak tadi kok nggak protes? Ya, yang datang kan cuma... ya kami tidak protes karena ranah hakim untuk bertanya. Jadi kami sesuai ketentuan dan sesuai kami serahkan pada hakim untuk menggali, mempertanyakan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Yang menurut bagaimana setiap pertanyaan sekian orang itu mungkin ada 10 orang tadi ya. Ada 9 berdiskusi, setiap pertanyaan berdiskusi. Nah, ya itu makanya itu tadi Bapak kok nggak protes? Ya, saya tidak protes karena sudah diwakili oleh hakim untuk menegur itu. Itu jelas, kan hakim kan mempertanyakan semuanya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami. Tapi karena sudah diwakili oleh hakim, maka kami tidak mempertanyakan ulang. Ya kan, semua kan ikut tadi kan untuk memahami, dan itu ada rekamannya jelas ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami. Saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi, ya sudahlah buka aja lah.
semuanya ngapain ditutup-tutupin gitu loh, ngapain pasang badan gitu loh, ya karena istilahnya kan pasang badan kan, artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya, kita tidak. Tapi faktanya kan kalau barangkali Bona ingin sampaikan tambahan dari saya. Apa Sri Kandi dulu lah, Sri Kandi. Dari Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mengikuti dua persidangan ya, informasi publik, yaitu lawan pertama kami adalah KPU RI dan yang kedua seharusnya adalah Kemendikdasmen ya. Saya ingin mengatakan bahwa dari dua persidangan yang kami lampaui tadi, meskipun yang kedua itu tidak dihadiri dan itu akan di-reschedule ulang ya, reschedule bukan ulang, kalau reschedule ya reschedule ya. Nah itu kami ingin mengatakan ini seperti suatu logika yang salah begitu ya. Perkara ini sebenarnya tidak rumit, tetapi dibikin lebih rumit daripada perkaranya. Ya kami kemarin bersidang dengan Andri, lalu dengan KPUD, lalu hari ini dengan KPU RI dan selanjutnya dengan Kemendikdasmen ya. Kami mengatakan kita ini seperti membuat sebuah logika yang sebenarnya tidak logis agar kelihatan logis. Padahal pasal 2 ya Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, itu semangatnya adalah akuntabilitas, keterbukaan serta the right to know of the people. Jadi orang tuh berhak untuk mendapatkan informasi yang sifatnya publik, yang tentu saja tidak dikecualikan dan sebagainya, tetapi dibuat sedemikian rumit. Ya pada hari ini kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada bangsa ini begitu. Saya memberikan penghargaan kepada Dr. Bonatua Silalahi, salah satu daripada peneliti internasional sebenarnya ya, yang seharusnya tidak ada keraguan bagi badan publik untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Pada hari ini memang peristiwa ini sangat sensitif, tapi apakah setiap badan publik harus ikut-ikutan menjadi sensitif juga? Kan tidak demikian. Nah oleh karena itu ini adalah pelajaran. Anda kami minta untuk menjadi pengawal bagi setiap momentum seperti ini agar kiranya tidak ada kesempatan bagi Anda yang sebenarnya menjadi pejabat publik untuk tidak melaksanakan tugas Anda sebagai pejabat publik. Kita lihat sendiri tadi kan dalam persidangan betapa membingungkannya, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini belum uji konsekuensi, dan kami sebenarnya keberatan ketika meminta itu ternyata belum dilakukan uji konsekuensi. Tapi kami sendiri ya tidak terlalu mempersulit. Kalau memang istilah kata mampu untuk menyediakan, mari, karena memang tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membuka informasi tersebut agar segala gelap gulita daripada permasalahan itu terbuka. Saya kira begitu ya Pak ya. Sebagai contoh saya ingin mengatakan ya, kepada UGM misalnya, jangan lagi nanti bikin surat yang ada kopnya dan tidak tantangani. Ini seperti orang bikin surat cinta pakai kertas binder begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Padahal UGM itu adalah suatu kampus keramat yang mengeluarkan orang-orang hebat ya, yang mengeluarkan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini. Lalu kemudian KPUD jangan seperti magician dadakan begitu ya, tiba-tiba hilang, semua data hilang dan tidak tahu kapan hilangnya, musnahnya kapan, itu aneh sekali. Nah hari ini juga kepada Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sudah disegel untuk kepentingan penyidikan, akan tetapi beberapa waktu kemudian ada relawannya yang menyatakan kami melihatnya. Ya Pak, siapa itu? Judi Ari yang mengatakan bahwa kami melihatnya. Ini ada sinkronan seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, dan harapan kita adalah Komisi Keterbukaan Informasi. Kami cukup senang tadi ya Pak ya, bahwa mereka memimpin daripada persidangan ini dengan sangat clear, sangat clean, dan saya kira berkeadilan. Tadi kan demikian. Terima kasih. Biar dulu.